Cerita dimulai, tahun 3204 wilayah abadi bagian utara, tepatnya di kota Baidi, terlihat seorang pria di angkasa mencoba menahan sambara petir. Pria itu berkata, bagus sekali asal aku bisa menahan sambaran terakhir Heavenly Thunder In, tak akan ada lagi halanganku menuju immortal. Mulai hari ini, aku Subai, akan memasuki The Land of Immortal. Sementara di sisi lain, terlihat seorang gadis di depan celah dimensi. Ia merapalkan sebuah mantra, satu tetes untuk mencapai 1000 mil, satu tebasan untuk mencapai jantung. Heavenly Thunder and Lightning, mantra dari sebuah pedang dilepaskan menuju pria itu. Muridmu, Lin Wan Qiu, mendesak sang master untuk menyerah. Lin Wan Qiu, beraninya kau merusak upacara kenaikanku. Apakah kau sungguh berpikir aku tidak akan membunuhmu? Atau, kau berpikir dapat mengalahkanku sendirian? Subai bersiap menyerang, tangannya diselimuti energi petir. Tetapi, secara tiba-tiba dia mendapat serangan dari belakang. Subai berteriak, ya ampun, bagaimana? Mungkin Sister Lin mempermalukan Master seperti ini. Sekalipun Master telah melakukan 1000 dosa, kita harus melepaskannya dengan cara yang bermartabat. Bai Yuyu, kau juga. Oke, bagus sekali. Aku yakin bahwa aku tidak pernah melakukanmu dengan buruk selama ini. Aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan tindakan pengkhianatan seperti ini. Ayo, siapa lagi? Ayo kita mati bersama. Subai mengeluarkan kekuatannya. Lin Wan Qiu dan Bai Yuyu terhempas. Tetapi kali ini serangan tiba-tiba dari atas. Itu, Falling Tracer Copper Coin, apakah Suir juga ada di sini? Namun, mengapa ada dua yang hilang? Di mana si sulung dan si bungsu? Mengapa mereka tidak datang? Suir berkata, Master jangan melawan, kejahatanmu terlalu banyak disebutkan. Aku berada dalam situasi seperti ini semua salahmu sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Subai tertawa, hahaha, bagus. Sungguh kejahatan yang tak terhitung banyaknya ya. Apa kalian sudah mencantumkan tuduhan palsu itu padaku? Baiklah, tetapi kalian benar-benar meremehkanku. Meskipun aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan, tapi karena kalian ingin mengambil nyawaku, maka, ayo ke neraka bersama. Lin Wan Qiu berkata, tidak, situasi tidak bagus. Itu adalah Soul True Body, Master berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Hentikan dia cepat. Sialan di mana Senior Brother? Apakah dia tidak punya rencana cadangan? Ini berbeda dari yang dia rencanakan. Master berhenti, ucap Lin Wan Qiu. Subai tersenyum di akhir hidupnya, dampak ledakan pun terlihat dari luar angkasa. Kemudian panel berpindah di sebuah ruangan, terlihat seorang pria berbaring, membuka mata, aku tidak mati. Di mana ini? Terdengar teriakan. Subai melihat keluar jendela, terlihat suasana kota yang begitu menyeramkan, banyak orang-orang yang dikejar-kejar zombie. Subai mengingat kejadian sebelum kematiannya, apa untungnya mereka membunuhku? Bagaimanapun satu-satunya solusi sekarang adalah melatih tubuh ini kembali ke kondisi puncaknya. Ketika nanti aku kembali ke dunia kultivasi immortal, aku akan memberimu pelajaran dengan baik. Subai mulai bermeditasi. Dengan kondisi spiritualku yang telah mencapai alam immortal, bahkan jika dibangun kembali, pasti akan pulih dengan cepat. Hanya masalah waktu untuk kembali ke puncak. Berkonsentrasi, apa yang terjadi? Di mana kekuatan spiritualku? Kenapa aku tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan spiritualku? Mungkinkah kemampuan tubuh ini begitu buruk sehingga tidak dapat merasakan kekuatan spiritual? Tidak, itu tidak benar. Dunia ini tidak ada kekuatan spiritual. Bagaimana ini mungkin? Tanpa kekuatan spiritual, tidak ada cara untuk berlatih. Jangankan berlatih, sekedar ingin bertahan hidup di dunia ini saja mungkin akan sangat sulit. Kemudian panel berpindah di sebuah ruangan. Terlihat seorang gadis dan pria bersembunyi dari kejaran sesuatu. Pintu pun ditutup. Gadis itu berkata, di luar sana sangat menakutkan, hampir saja aku mati.
Sambil menyentuh pinggang pria itu berkata, "Jangan khawatir, aku di sini, apa yang kamu takutkan?" Gadis itu menjawab, "Sungguh menyebalkan kau menyentuhku di siang bolo, dia mungkin masih ada di sini, akan gawat kalau dia melihat." Pria itu menjawab, sambil membuka bajunya ia berkata, "Bukankah itu lebih menarik? Kalaupun dia melihatku apa yang bisa idiot itu lakukan?" Gadis itu bertanya, "Luka apa itu di lenganmu?" Pria itu menjawab, "Mungkin digigit orang gila di jalan tadi, jangan khawatir, tidak apa-apa." "Baiklah, mari kita mulai." Terjadilah pertarungan ML. Tiba-tiba pria itu berhenti membeku seperti patung. Gadis itu bertanya, "Kenapa kamu berhenti? Ayo lanjutkan." Kemudian pria itu berubah menjadi zombie. Gadis itu sangat terkejut dengan situasi yang tiba-tiba berubah. Zombie pun menyerang. Gadis itu mencoba melawan, dan zombie berhasil ditendang. "Monster, jangan mendekat," ucapnya. Di sisi lain Subai mendengar keributan di ruang sebelah. Apa ada orang lain di sini? Menurut ingatan tubuh ini, seharusnya dia tinggal bersama kekasihnya. Subai membuka pintu, apakah tubuh ini juga orang malang yang dikhianati oleh orang terdekatnya? Gadis itu melihat Subai, "Subai, selamatkan aku. Cepat, bajingan ini akan memakanku." Subai hanya menatapnya. Gadis itu terus berteriak memanggil nama Subai. Subai tak memperdulikannya dan menutup pintu. "Ini pantas kau dapatkan sebagai pengkhianatanmu. Aku harus memikirkan cara memulihkan kekuatanku. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, mungkin aku akan mati kapan saja di sini." Kemudian, Subai bermeditasi kembali. "Aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasiku. Tergantung apakah aku cukup beruntung untuk mendapatkan sesuatu dari lautan kesadaranku, yang bisa menyelamatkan hidupku. Namun dengan tubuhku saat ini, tidak perlu memikirkan senjata tingkat tinggi, Nine Changes Spirit Pill, kurasa cukup. Aku harus mengambil kesempatan dan harapan terbaik keluar." Ding! 10,000 Soul Banner Low Level Magic Weapon. Hah, ini benar-benar penipuan. Apa gunanya memberikan barang seperti ini kepada orang sepertiku? Subai kesal dan membantingnya. "Kalau tidak ada Nine Changes Spirit Pill, setidaknya beri aku God Tracer Armor untuk menyelamatkan hidupku." Kemudian ding! Panel sistem muncul. Terdeteksi bahwa host telah memperoleh senjata ajaib 10,000 Souls Banner, dan host sekarang terikat pada sistem 10,000 Souls Banner. Level sistem saat ini adalah 1, untuk upgrade ke level 2, membutuhkan 10 jiwa, host perlu memburu elementari mutan. Subai bergumam dalam hati, 10,000 Soul Banner System. Senjata sihir tingkat rendah semacam ini juga bisa memiliki roh. Namun sejauh yang aku ingat, benda ini hanya memiliki fungsi, mengumpulkan jiwa, apalagi yang bisa dilakukan. Ding! Keterangan senjata, The 10,000 Souls Banner dapat mengumpulkan jiwa orang yang telah meninggal, mengubah kekuatan jiwa mereka menjadi kekuatan spiritual, dan memberikan umpan balik kepada pemiliknya. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat jiwa yang dapat dikumpulkannya, dan semakin besar pula kekuatan spiritual yang dapat dikembalikannya. Ding! Peringatan bahwa jiwa makhluk yang telah mati selama lebih dari 5 menit akan meninggalkan tubuh dan menghilang, dan tidak dapat diambil pada saat itu. Subai tersenyum. Senjata ini benar-benar dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi kekuatan spiritual dunia immortal. Dengan cara ini, bahkan jika dunia ini tidak memiliki kekuatan spiritual langit dan bumi, aku bisa memulihkan kekuatanku. Jalanan di luar penuh dengan zombie, aku tidak kekurangan bahan untuk mengubah kekuatan spiritual. Tiba-tiba, Subai terkejut, pintu kamar sebelah diketok. Subai membuka pintunya dan bersiap untuk menyerang. "Biarkan aku membantu membunuh kalian." Subai mengambil ancang-ancang, dan klap, menusuk zombie itu tepat di kepalanya. Subai berhasil mengalahkan mereka. Subai mencabut senjatanya dan berkata, "Jangan berisik begitu, apa kau benar-benar mengira aku orang yang mudah ditipu?" Kemudian Subai mengangkat 10,000 Souls Banner dan senjata itu mengeluarkan cahaya biru.
10,000 Soul Banner menyerap jiwa zombie dan memberi Subai kekuatan spiritual. Ding. Pemberitahuan sistem. Current Realm, Spiritual Sea Realm. 10,000 Souls Banner Level 1. Currently Controllable Souls 2. Subai mendapatkan terobosan. Scene berpindah di tengah kota, suasana mencekam, orang-orang berlarian. Zombie-zombie mengejar. Orang-orang berlarian menuju zona aman. Di tengah kepanikan, Subai merasa lapar, perutnya berbunyi. Tubuh ini masih terlalu lemah. Dengan tingkat kultivasi saat ini, masih belum bisa mencapai tahap tidak perlu makan. Untuk saat ini, hanya bisa mencari beberapa persediaan sebagai bekal, lalu mencari cara untuk meningkatkan 10,000 Souls Banner. Di jalur pelarian, bahkan zombie-zombie berada di atas gedung. Dua zombie melompat ke arah ibu berbaju merah. Ibu baju merah berkata, "Bajigan, aku masih punya banyak hari untuk dijalani. Bagaimana aku bisa mati di tempat ini? Maafkan aku, kau harus tinggal untukku." Ibu si baju merah menarik gadis di depannya dan mendorongnya ke belakang. Subai melihat kejadian itu. Gadis itu terjatuh. Subai terkejut. "Apa? Lin Wan Qiu. Mengapa dia ada di sini?" Subai mengerutkan bibirnya. "Mengeluarkan 10,000 Soul Banner, Lin Wan Qiu bajigan. Kau hanya boleh mati di tanganku." Subai melemparkan 10,000 ke arah Lin Wan Qiu dan menghalangi zombie menyerangnya. Kemudian Subai berlari maju melawan zombie dan menusuknya dengan cepat. Subai berhasil mengalahkannya. Gadis itu berkata, "Aku tidak mati. Apakah laki-laki ini yang menyelamatkanku?" Gumamnya dalam hati. Setelah Subai berhasil menolongnya, Subai bertanya, "Hei, belum lama ini, kau menggunakan Heavenly Thunder Technique untuk memojokkanku hingga ke jurang kehancuran. Lin Wan Qiu, kau benar-benar membuatku kecewa." Sedangkan di sisi gadis, ia nampak bingung, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya dibicarakan? Bagaimana dia tahu namaku? Gumam dalam hatinya. Karena nama gadis ini mirip murid Subai, kita panggil Lin Wan aja ya teman-teman biar lebih gampang. Oke, lanjut. Lin Wan berdiri dan membersihkan lututnya. "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tetapi, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Subai menatap tajam. "Lin Wan, apakah menurutmu kau dapat lolos dariku dengan berpura-pura gila dan bodoh?" "Tuan, ini bukan saatnya untuk bercanda. Aku tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kita tidak tahu apakah masih ada monster seperti itu di sekitar sini. Lebih baik kita segera pergi." Dalam hati Subai bertanya, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aku mengenali orang yang salah? Dia bukan Lin Wan yang aku kenal. Tidak, ini tidak mungkin. Orang di depanku tampak persis seperti pengkhianat itu. Kecuali, mungkinkah pengkhianat ini kehilangan ingatan setelah datang ke dunia ini? Sudahlah, aku akan menyelidikinya nanti. Subai hendak menyentuh Lin Wan, tiba-tiba perutnya berbunyi. Lin Wan kaget dan tertawa. "Tuan, jika Anda tidak keberatan, saya tahu pusat perbelanjaan tidak jauh dari sini. Seharusnya kita bisa mendapatkan suplai makanan dari sana. Kebetulan aku berencana pergi ke sana untuk berlindung. Apa Tuan mau ikut?" Subai berpikir sejenak dan menjawab, "Kalau begitu aku akan menemanimu dan melihatnya." Dengan memegang tangan Subai, Lin Wan segera mengajaknya pergi. Lin Wan berkata, "Jika kita pergi lebih awal, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak persediaan untuk menunggu bala bantuan." Subai terdiam dan bergumam dalam hati. "Terserah. Coba kulihat, kau kehilangan ingatan, apa kau hanya berpura-pura kepadaku? Tapi apapun alasannya, fakta tak terbantahkan kau telah mengkhianatiku. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang pantas untuk kau terima." Hari pun berganti malam, Lin Wan dan Subai sampai di pusat perbelanjaan. Lin Wan berkata, "Tuan, ini dia tempatnya, ayo kita masuk." Subai dan Lin Wan kemudian berjalan memasuki area perbelanjaan. Lin Wan berkata, "Tuan, siapa nama Anda? Aku tadi buru-buru jadi lupa bertanya." Subai bergumam,
Orang ini sepertinya bukan berpura-pura. Apakah dia benar-benar kehilangan ingatan, sampai namaku pun dia lupa? Namaku Subai. Meskipun kau kehilangan ingatan, jangan harap aku melepaskanmu, gumamnya dalam hati. Lin Wan berkata, kalau begitu Tuan Subai, ikutlah denganku, mari kita berlindung di sini untuk saat ini, sambil menunggu bantuan. Lin Wan membuka pintu, dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa banyak monster di pusat perbelanjaan ini? Monster itu berkata, diskon 50% untuk pembuatan kartu. Buatlah kartu, diskon 50% untuk pembuatan kartu. Sepertinya monster ini adalah pegawai pusat perbelanjaan ini sebelumnya. Sehingga dia masih mempunyai kesadaran seorang manusia meskipun sekarang dia adalah seorang monster. Monster itu berkata kembali, kenapa tidak ada yang membuat kartu, lalu mengamuk menyerang monster yang lain. Di sisi lain, Subai tersenyum gembira. Dalam hatinya ia berkata, aura ini kemungkinan berada di tahap awal spiritual si Rilem. Ini yang seharusnya disebut elementari mutan. Lin Wan berkata, Tuan Subai, tempat ini sudah dikuasai oleh monster-monster ini. Ayo kita pergi. Subai berkata, sungguh kebetulan, 10,000 Souls Banner ku butuh satu korban lagi untuk naik ke level 2. Sudah kuputuskan itu kau. Sementara itu Lin Wan bersembunyi di belakang Subai. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencoba kemampuan 10,000 Soul Banner. Subai melemparnya ke atas, 10,000 Souls Banner mengeluarkan cahaya biru. Dari cahaya biru itu keluar dua monster yang pernah dikalahkan Subai di kamarnya. Maju dan basmi musuh-musuh di hadapanku, perintah Subai. Monster Subai megaung, dan berlari membantai monster-monster di depannya. Hingga beberapa monster sudah ditumbangkan. Monster gendut menyerang monster milik Subai dari belakang. Monster milik Subai menghindar. Kemudian melompat dan menendang monster gendut ke monster wanita. Monster wanita milik Subai memegang kepala monster gendut dan membelah menjadi dua. Sementara itu monster elementari mutan melompat menuju monster-monster lain menghabisinya dalam sekali serang. Subai panik segera menarik monsternya mundur. Makhluk buas ini bukanlah manusia lagi, dia tidak takut akan kematian, tetapi masalahnya kekuatan spiritualku hampir mencapai batas. Jika bertarung dalam jangka panjang, tidak menguntungkanku. Aku harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Subai membuat simbol di tangannya, keluar cahaya biru. Kedua monsternya sudah bersiap menyerang. Monster berambut pirang milik Subai melompat maju menyerang, monster elementari mutan. Monster elementari mutan bersiap dengan cakarnya. Monster rambut pirang terkena serangan telak, cakar monster elementari mutan menembus tubuhnya. Subai berkata, ada kesempatan. Maju sekarang. Monster wanita melompat menyerang. Dan berhasil mendarat di punggung monster elementari mutan. Monster wanita milik Subai bersiap memberi gigitan. Monster wanita milik Subai berhasil memberikan luka fatal. Terlihat monster elementari mutan meraung kesakitan. Video kali ini berakhir di sini ya teman-teman. Tunggu part selanjutnya. Terima kasih telah menonton.